An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ah. Idza tumina khana wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khassama fajar. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara yang jika 4 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Dan barang siapa yang salah satu dari 4 perkara ini ada pada dirinya, maka ia terdapat satu dari sifat-sifat kemunafikan sampai betul-betul dia meninggalkannya. Yang pertama, jika diberi amanah dia mengkhianati amanahnya. Yang kedua, jika dia berkata ia pun berdusta dalam kata-katanya. Yang ketiga, jika berjanji dia ingkari janjinya. Dan yang keempat, jika dia bermusuhan maka dia pun berlaku jahat ataupun berlebihan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat menakutkan kepada kita. Karena 4 perkara ini tak jarang ada pada kita. Makanya kita akan bentangkan satu persatu penjelasannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebut kata nifak itu sampai 37 kali. Bahkan di dalam awal-awal surah Al-Baqarah saja, Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam di periode Mekah itu tidak ada namanya munafik. Yang ada hanya 2 kelompok saja, kalau tidak mukmin dan kafir. Munafik ini muncul ketika periode Madinah. Jadi setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, mulailah di sini muncul orang-orang munafik. Baik dari kalangan orang Arab sendiri ataupun dari kalangan orang Yahudi. Ada yang menjadi munafik, berpura-pura masuk Islam tetapi hendak menghancurkan Islam. Dan tokoh munafik yang ma'ruf di zaman itu adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Itulah tokoh munafik Madinah yang merupakan biang kemunafikan di zaman itu. Kenapa kemudian terjadi awal kemunafikan? Sejarahnya begini, Bu ya. Sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, di Madinah ini ada 2 suku Arab, dua-duanya penyembah berhala awalnya. Namanya Khazraj dan Aus. Yang nanti belakangan dua suku ini akan jadi orang Ansor. Tapi sebelum datangnya Nabi SAW, kedua suku ini semuanya menyembah berhala. Dan pimpinannya, kalau Khazraj itu namanya Sa'd bin Ubadah, kalau Aus dipimpin oleh Sa'd bin Mu'ad. Lah apabila Khazraj dan Aus ini berperang, karena kan 2 kabilah itu tidak pernah akur tuh, saling menyerang, kadang kalah, kadang menang. Maka ada satu tokoh yang sangat sentral di zaman itu yang suka mengislah 2 kabilah itu. Jadi kalau ada perang nanti didamaikan. Lah namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Baik orangnya sebenarnya karena suka mengislah. Masalahnya ketika Nabi SAW kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang Khazraj dan Aus itu belakangan masuk Islam, maka mereka tidak lagi mengambil jasanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mereka langsung kepada Nabi SAW kalau ada masalah. Dari sinilah hasadlah Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu.
Karena Abdullah ibn Ubay bin Salul itu digadang-gadangkan sebelum kedatangan Rasul akan menjadi pemimpin bagi mereka. Tapi setelah datangnya Rasul malah Nabi pula jadi pemimpin mereka. Maka mulailah dia menjadi munafik. Kenapa menjadi munafik? Sebab kalau seandainya dia tidak masuk Islam, maka hidupnya terancam. Makanya dia pura-pura masuk Islam hanya untuk menyembunyikan kekufurannya. Maka sejak itulah ada munafik dan muncul secara bergerombol setelah perang Badar. Karena perang Badar ini perang kemenangan kaum muslimin. Kaum muslimin menguat di kota Madinah. Dan munculnya orang munafik itu karena menguatnya Islam. Sebab kalau Islam lemah ngapain jadi munafik, jadi kafir sajalah. Tapi karena kemudian Islam menjadi kuat, maka dia memanfaatkan kekafiran takut, akhirnya pura-pura muslim. Makanya sejak itulah kemudian muncul orang munafik. Jadi munafik itu kemunculannya setelah perang Badar. Baru kemudian terbongkar kemunafikan itu setelah perang Tabuk. Perang yang terakhir diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbongkar semuanya dan turunlah surah namanya Suratul Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Dan ini pula yang menjadikan alasan kenapa kalau kita membaca surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah itu tidak dianjurkan baca basmalah. Satu-satunya surat dalam Quran yang tidak dianjurkan baca basmalah ketika membaca surat adalah surah At-Taubah. Kenapa? Karena surah At-Taubah itu isinya dia membongkar borok-boroknya orang munafik, sehingga dalam rangka merendahkan mereka maka tidak dianjurkan baca basmalah. Itu satu pendapat. Tapi ada juga yang mengatakan karena surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal itu satu surat cuma dibagi dua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun munafik sendiri secara bahasa itu diambil dari kata-kata nafak. Nafak itu kalau bahasa kita ini gorong-gorong. Jadi kalau ada gorong-gorong, parit yang pakai gorong-gorong itu dalam bahasa Arab disebut nafak. Lihat parit yang ada gorong-gorongnya, Ibu. Itu kan ada dua lubang tuh. Lubang di hulu dan lubang di hilir kan. Jadi kalau kita alirkan air dari hulu, maka akan keluar dari hilir. Itulah nifak diambil dari kata nafak. Sebab mereka masuk dari hulu dan keluar dari hilir. Maksudnya masuk Islam dari lisannya, tapi keluar Islam dari hatinya. Makanya definisi munafik itu menampakkan keislaman dari lisannya dan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Itulah makna daripada nifak. Tetapi yang kita bahas ini dalam hadis yang ketujuh ini adalah munafik amal. Jadi munafik itu ada dua, Bu ya. Ada munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Kalau munafik keyakinan ini kafir mereka. Itulah yang saya sebutkan definisinya tadi. Menampakkan Islam dengan lisannya, menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Itu namanya munafik i'tiqad. Munafik itu sebenarnya hakikatnya kafir. Dia bukan muslim, bukan mukmin. Tetapi dia pura-pura menampakkan keislaman dalam lisannya. Makanya kemudian hukuman di akhirat dia lebih berat dibandingkan orang kafir asli dan dibandingkan orang musyrik asli. Orang munafik itu, maksudnya munafik i'tiqadi, Bu ya, itu letaknya di mana? Di intip neraka yang paling dalam. Makanya sering saya katakan neraka itu kan darokat, ada tingkatan, Bu. Yang paling rendah itu nerakanya orang munafik. Dan itu berdasarkan nas Al-Quran, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di intip neraka yang paling dalam. Jadi dasar neraka yang paling dalam itulah orang munafik. Baru kemudian di atasnya orang murtad. Baru di atasnya kemudian orang kafir asli, orang musyrik asli. Baru di atasnya lagi orang-orang yang beriman yang ahli maksiat. Jadi munafik itu diletakkan di neraka yang paling bawah. Itu kalau munafik i'tiqad, munafik keyakinan yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keislaman dalam bibirnya. Seperti yang ma'ruf ya, bahasa sekarang ini orientalis ya. Jadi kalau disebut orientalis itu orang kafir yang memperdalam Islam tetapi menghancurkan Islam. Itulah namanya munafik i'tiqadi, orang-orang orientalis itu. Tapi kita tidak hendak membicarakan masalah munafik i'tiqadi karena kita tidak
tidak masuk dalam kelompok ini. Kita akan masuk kepada munafik yang kedua, munafik amali. Munafik amali ini hatinya tidak kafir, hatinya beriman, hatinya yakin dengan rukun Islam, hatinya yakin dengan rukun iman. Cuman lisan dan perbuatannya ngikut-ngikut sifat munafik. Kalau orang itu dibilang kamu kafir, nggak terima dia, nggak mau. Saya dibilang kafir, KTP saya Muslim kok, kan itu ya. Kalau dibilang musyrik, tidak mau mereka. Tetapi kelakuannya mengikuti kelakuan munafik. Itulah disebut munafik amali. Munafik amali tidak keluar dari Islam. Tapi kalau munafik keyakinan itulah yang mengeluarkan dari Islam. Pembahasan yang kita bahas ini adalah jenis munafik yang kedua. Jenis munafik yang kedua artinya orang Muslim ataupun orang yang mengaku Islam tapi kelakuannya seperti munafik. Ini yang dibahas dalam hadis ke-7 yang kita akan bahas ini. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ingat, ada 4 perkara kata Rasul. Kalau terkumpul pada diri ibu, maka ibu menjadi munafik sejati, munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Tapi kalau tidak terkumpul 4-4-nya, mungkin 1 daripada 4 ini, maka ibu terkena sifat-sifat munafik. Tidak dikatakan munafik sejati. Yang munafik sejati ini kalau memborong 4 sifat ini. Tapi kalau hanya 1 atau 2 saja, maka ibu terjangkit penyakit nifak. Apa itu? Nabi mengatakan idza tumina khana. Apabila seseorang diberikan amanah, apabila seseorang diberi amanah, maka dia khianati amanahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis itu yang bicara soal pentingnya kita ini mengemban amanah. Mengemban amanah. Bahkan orang-orang yang berkhianat dari amanah nanti pada hari kiamat akan diberikan ciri berupa bendera, dan Allah mengatakan inilah orang-orang yang berkhianat. Lah kenapa kemudian orang itu bisa sampai kemudian melanggar amanahnya? Diberikan pekerjaan umpamanya kan dia tidak amanah dalam pekerjaannya. Dititipi harta, tidak amanah dalam hartanya. Dititipi anak, tidak amanah dengan anaknya. Dititipi apapun dia tidak amanah dengan titipannya. Lah itu cara-cara munafik. Dan biasanya ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, amanah ini dia mencakup semuanya itu. Ada yang disebut dengan khianat dalam amanah itu dalam pembicaraan. Ada yang khianat itu dalam bentuk perbuatan. Ada khianat itu dalam bentuk isyarat. Ada khianat itu dalam bentuk catatan. Ada khianat itu dalam bentuk rekaman. Ada khianat itu dalam bentuk gambar. Ada khianat itu dalam bentuk diam saja kita. Baik, kita contohkan satu-satu. Ya. Adapun amanah yang dikhianati dari segi al-qauliyah, ucapan. Seperti umpamanya hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, inna min a'zamil amanati indallah yaumal qiyamah. Inna min a'zamil amanati indallah yaumal qiyamah. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuruha syirraha. Wa fi riwayatin inna min asyarrin nas. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia di sisi Allah adalah seorang laki-laki atau seorang wanita yang menyebarkan aib pasangannya. Yang menyebarkan aib pasangannya, terutama permasalahan ranjang. Gak boleh, Bu. Ya, kalau ibu menceritakan
soal suami atau suami menceritakan soal istri yang berkaitan dengan ranjang itu hakikatnya mengkhianati rumah tangga. Karena di antara amanah rumah tangga itu tidak boleh seorang istri ataupun suami saling memburuk-burukan, membuka rahasianya kepada orang. Kalau sampai kemudian seseorang menceritakan pasangannya kepada orang lain, berarti dia terkena sifat nifak tuh. Karena tidak ada amanah di situ. Tidak boleh ya Bu ya. Kadang ada seorang ibu menceritakan suaminya, tanya sama suami orang atau tanya sama istri orang, "Cemana suamimu, gajimu bagus nggak?" "Oh, suami saya gaji 10 juta." Harusnya kan ibu diam. Suaminya perlu diceritakan. "Untunglah kau punya suami. Suamiku aduh," katanya, "payah," katanya. Udah bilang payah aja tuh. Gitu ya. Nggak boleh. Ya, kalau bisa ditutup-tutupi dan nggak perlu pula tanya-tanya suami orang. Ini ngapain Ibu? Ya, nanya-nanya suami orang. Jadi tidak boleh seseorang itu kemudian sampai masuk ke privasi. Jangan cerita, apalagi sampai urusan ranjang. "Aduh, suami saya payah," katanya. Nggak pandai dia dan begitu seterusnya. Ini adalah sebesar-besar khianat seorang istri dalam rumah tangga. Ini namanya kaul, namanya ucapan. Ini contoh saja. Ya. Contoh menyebar keburukan rumah tangga itu salah satu bentuk khianat dalam rumah tangga dan tidak amanah. Kemudian yang kedua, khianat perbuatan. Khianat perbuatan. Dalam sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, jadi ada seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa daging yang diberikan racun. Dalam riwayat, wanita ini namanya Zainab bintu Harith. Jadi seorang wanita namanya Zainab bintul Harith membawakan kepada Rasul makanan berupa kambing, paha kambing tapi sudah dilumuri racun. Maka kemudian Nabi SAW sempat makan, tetapi masalahnya daging kambing itu ngomong sama Nabi, "Jangan kau makan aku, karena aku sudah dikasih racun." Ini mukjizat, daging bisa bicara. Maka Rasul tidak lagi memakan, tetapi masalahnya sudah tertelan sedikit racun itu. Sehingga kemudian Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau memberikan racun pada makananku?" katanya. Maka wanita itu mengatakan, "Kalau engkau seorang nabi, pasti racun itu tidak akan berpengaruh. Tapi kalau engkau bukan nabi, pasti kau mati," gitu. "Dan kalau kau mati, istirahatlah kami dari engkau." Tapi Nabi tidak menghukum wanita itu. Kecuali setelah setahun baru wanita itu dibunuh karena dia meracun sahabat Nabi juga dan mati. Ya. Jadi dibunuhnya karena kisos. Tapi lihat di sini bagaimana wanita ini mengundang Rasul makan di rumahnya, malah mau meracuni Nabi. Ini kan khianat. Berkhianat tidak boleh. Ya, seperti mamanya ibu ini mau menjelek-jelekan kawannya. Menjelek-jelekan kawannya. Kemudian diundanglah orang-orang di rumah ibu. "Ayo kita undang aja si Anu tuh ke rumah. Kita habisi sama-sama." Kan bahasanya gitu. "Nanti kalau ada dia kita habisi sajalah. Kamu ngomong ini, saya ngomong ini, si fulan ngomong itu supaya dia malu." Itu tidak boleh, Bu. Ya. Jadi ataupun pamannya bahasa sekarang ini, Bu, apa ya bahasanya? Prank itu apa ya? Perang ke prank gitu. Perang-prank lah. Kan itu. Ya antara dua, kalau nggak ngeprang nggak ya ngeprank gitu, bukan? Ini termasuk khianat perbuatan, Bu. Coba kadang-kadang itu bukan kawannya mau duduk, tahu-tahu kursinya diseret. Akhirnya dia tidak jadi duduk, jatuh ke lantai. Ini kan tidak boleh, Bu. Ini khianat perbuatan namanya. Maunya ngeprank tapi nggak boleh. Ini perbuatan munafik kayak gini nih. Bahaya. Banyak orang yang kejadian kan ditarik kursinya jatuh, akhirnya tulangnya ini patah kan gitu. Banyak seperti ini. Jadi tidak boleh, itu termasuk namanya perbuatan nifak dari perbuatan khianat dari segi perbuatan. Ya. Ataupun umpamanya dari segi kitabah. Dari segi kitabah ini tulisan, Bu, ini hati-hati. Tulisan ini.
Ibu kan suka nulis tuh, entah di status, entah di WA, entah di Facebook, entah di apa gitu kan. Maka saat menulis itu harus berpegang kepada amanah tulisan. Jangan asal nulis, jangan asal nyebarkan berita hoax, jangan asal copy paste, ya. Ini kadang-kadang banyak berita-berita hoax ini. Ini tahun politik ini banyak berita hoax ini. Maka jangan coba-coba mengeser yang tidak jelas, karena ini termasuk khianat dalam penyebaran berita. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini ketika Nabi SAW hendak menyerang Mekah dalam Fatu Mekah, tiba-tiba Hatib bin Abi Balta'ah ini nulis surat. Kemudian dititipkan kepada seorang wanita, isi suratnya memberitahu kepada keluarganya yang di Mekah bahwa Rasul akan menyerang. Hati-hati, segera pindah, amankan harta dan begitu seterusnya. Dan ini kan pembocoran namanya. Rahasia Nabi dibocorkan sama Hatib bin Abi Balta'ah kan. Maka Jibril datang memberitahu Rasul. Maka Rasul merintahkan Ali dan satu sahabat untuk menangkap wanita itu. Setelah ditangkap kemudian dipaksa dikeluarkan surat. Akhirnya ada surat, rupanya yang nulis adalah Hatib. Lah Hatib ini sahabat Nabi dan termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Jadi akhirnya dihadapkanlah Hatib itu. Apa yang membawa menulis surat kepada penduduk Mekah? Ini kan rahasia negara. Jangan sampai bocor penyerangan. Kata Hatib, ya Rasulullah, karena di Mekah itu keluarga saya ada di sana, bisnis saya di sana, harta saya di sana. Aku akan nyerang sana, macam mana nasib keluarga saya, katanya. Maka kemudian Nabi SAW akhirnya memaafkan Hatib. Umar bin Khattab marah ketika itu dan mengatakan, ya Rasul, da'ni adribu unuqah. Rasul, biarkan aku penggal tu leher si Hatib itu. Kata Rasul, jangan. Kamu enggak tahu ya kalau Hatib itu adalah orang yang terlibat dalam perang Badar. Dan setiap sahabat yang terlibat dalam perang Badar, Rasul mengatakan, Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan apapun yang kalian suka dan Allah sudah mengampuni dosa kalian. Maka Hatib pun dimaafkan. Tapi surat itu kemudian dirobek. Lah syahidnya di sini bagaimana Hatib mengkhianati dalam bentuk tulisan. Rahasia yang dirahasiakan Rasul dan para sahabat. Maka ini pun pelajaran bagi kita. Ibu jangan sembarang nulis di status. Kalau enggak jelas jangan menyebarkan hadis-hadis maudhu, amalan-amalan tertentu, gitu kan, enggak boleh. Ini tidak amanah dalam tulisan namanya. Atau copy paste, siapa yang beramal sekian pahalanya sekian, padahal enggak jelas hadisnya itu. Oh ini bagus ini, main ambil, main share, itu enggak amanah tulisan, berdosa tuh. Bisa jadi dosa jariah nantinya kalau sampai menyebar kemana-mana. Ini contoh ya, contoh namanya menjaga amanah tulisan atau jangan sampai berkhianat kepada manusia dengan tulisan. Ataupun namanya amanah rekaman. Nah ini juga hati-hati nih. Sekarang zaman TikTok. Ibu main TikTok ya Bu ya? Jangan nih, kadang-kadang sekarang subhanallah, orang udah hilang rasa malunya Bu. Saya pernah satu hari ya masuk di salah satu ganggang di Tiban tuh Bu. Mau ke rumah, mau ngaji di rumah juga, kumpulan haji kalau nggak salah itu. Tiban mana saya lupa pokoknya lah. Jadi waktu itu parkir susah sekali parkir itu. Jadi saya nyari parkir sampai ke pojok, dapatlah parkir di situ. Jadi pas mau turun Bu, ada ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau saya kira-kira mungkin umurnya 50 tahun lah tuh. Dia joget-joget Bu, Masya Allah, joget-joget. Jadi saya bilang ngapain, musik tak ada, tapi dia joget-joget. Kayak biasa orang joget-joget ada musiknya kan Bu. Ini joget-joget ada musik. Rupanya saya perhatikan dia naruh handphone di depan dia tuh. Ya, jadi ada tonsis kecil dia taruh depannya. Dia joget-joget pula, udah 50 tahun Bu. Ya Allah ya Rabbi, saya bilang kan. Rupanya lagi main TikTok. Janganlah Bu main TikTok ya Bu ya. Ya, itu namanya nggak amanah itu. Handphone ini amanah. Ya, jangan dibuat bermaksiat dengan TikTok, dengan Instagram, dengan apa-apa gitu ya. Ya, gunakanlah sesuatu yang kalaupun tidak ada pahalanya ya perkara-perkara mubah. Ya, jangan pula yang ada dosanya. Nah, ini contoh-contoh lah. Ya, dan banyak lagi. Ini yang pertama, idza tumina khana. Kemudian yang kedua, wa idza haddatsa kadzab. Dan apabila seseorang berbicara, dia suka dusta. Dan ini yang banyak Bu ya. Yang banyak ini ciri yang kedua ini banyak kali.
Kadang-kadang kita tidak terasa, saya, ibu atau siapapun kadang-kadang tidak terasa berdusta gitu ya. Makanya kenapa Nabi SAW selalu berdoa dalam solat, Bu? Khususnya setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nabi SAW selalu berdoa setelah doa 4 perlindungan itu, berlindung dari fitnah azab jahannam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Biasanya Rasul menambah doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Itu doa tambahan tuh sebelum salam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak melakukan dosa dan juga tidak memperbanyak hutang. Agar aku jangan terjerumus kepada hutang. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kenapa Nabi SAW selalu berlindung dari hutang? Dan itu dibaca oleh Rasul setiap solatnya. Setelah 4 perlindungan, Rasul selalu meminta kepada Allah jangan sampai hutang. Padahal tidak mungkinlah Nabi itu seperti kita, ya kan, hidupnya penuh dengan hutang. Jadi ditanya Rasul, kenapa kau banyak kali membaca doa itu? Lihat bagaimana Nabi SAW menjawab. Dia mengatakan, karena seseorang kalau suka berhutang, fahaddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf, kata Rasul. Karena orang kalau biasa hutang, kalau ngomong nanti suka dusta, kalau janji nanti diingkari. Kan sifat orang yang suka ngutang kan begitu, Bu. Orang kalau terbiasa hutang, itu lisannya pasti terbiasa dusta. Pamannya, ibu hutang sama saya 100 juta. Kapan Bu bayar? Bulan depan, Ustadz. Udah sampai 1 bulan nih. Ibu udah pusing mau bayar. Ya, mau bilang tak ada malu, mau bilang ada sayang, kan itu nggak mau bayar. Pasti dia berdusta, Bu. Afwan lah Ustadz, aduh inilah itulah, banyak ini itu tuh. Ya, kan begitu, Bu, biasanya. Nanti datang lagi, ya kasihlah tempo seminggu saya datang lagi sama ibu, udah bisa bayar hutang, Bu? Wah, dusta lagi. Itulah orang kalau suka hutang, Bu, pasti akan berdusta. Dan kalau sudah dusta pasti akan mengkhianati janji. Besok ya, setelah besok lagi ya, besok lagi, lusa ya. Nah, itulah pasti janjinya dikhianati tuh. Pokoknya orang punya hutang itu 2 tuh. Kalau ngomong suka berdusta, kalau janji suka khianat tuh. Makanya kenapa ini ciri-ciri munafik yang kayak gini? Idza haddatsa kadzab. Kalau dia bicara dia suka dusta. Dan dusta ini kata Nabi SAW, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati jangan berdusta. Karena dusta itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu mengarah kepada neraka. Dan dusta sendiri adalah alamat dari alamat dekatnya kiamat. Orang kalau suka dusta dan banyak orang berdusta, maka itu alamat dari alamat kiamat. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma la tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Nanti di akhir zaman kata Rasul akan muncul umatku, manusia-manusia yang mereka berbicara sesuatu yang tidak pernah kalian dengar dan tidak pernah didengar bapak-bapak kalian juga, maka hati-hati dari kalian dan hati-hati dari mereka. Karena ada orang yang suka berdusta, dan sedusta-dustanya dusta adalah berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah seperti tadi menyebar hadis-hadis palsu, ataupun menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, berfatwa tanpa ilmu, itu sedusta-dustanya kedustaanlah berdusta kepada Allah. Kemudian berdusta kepada Nabi. Kemudian baru berdusta kepada yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Nabi SAW sangat keras masalah ini. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul, sengaja dia lakukan, silahkan tempat duduknya di neraka. Tapi apakah semua dusta itu dilarang? Tidak. Ada dusta yang dibolehkan, Bu, dan itu hanya di 3 tempat.
Kalau ibu mau berdusta, berdustalah di 3 tempat. Pertama, dalam rangka islah, Bu. Ibu umpamanya mau mendamaikan 2 orang, si A dan si B lagi bertengkar, Bu. Ibu kasihan, bagaimana cara mendamaikannya? Akhirnya ibu datang ke si A, kemudian ngomong kepada si A itu, saya baru ketemu dengan si B loh. Ngapain si B itu musuhku katanya. Oh enggak, saya ketemu dengan si B itu, dia sebenarnya baik kok sama dia muji-muji, padahal tidak pernah muji itu. Ya ibu dusta saja. Masa sih? Iya, saya ketemu dia nggak menjelek-jelekan kok katanya. Nah ini akhirnya udah mulai terpengaruh tuh si A nih. Habis itu datang ke si B ngomong, ya baikkanlah kau dengan si Anu tuh, si A tuh. Ngapain saya baikkan, dia musuh saya. Enggak, saya sudah ketemu dia baik orangnya. Dia muji kamu kok macam-macam. Itu namanya dusta, dibolehkan. Ya, ibu jangan jadi kompor pula di situ. Ya malah sengaja kepada ngomong sama si A, kamu lagi musuhan sama si B ya? Iya, ya patutlah si B itu kurang ajar deh. Itu Bu, bukan damaikan nih Bu. Ibu bakar rumah orang tuh namanya. Jadi ini yang pertama, dusta yang dibolehkan dalam rangka untuk menyelesaikan islah. Yang kedua, dusta yang dibolehkan itu dusta suami istri. Itu boleh, tapi dalam rangka untuk sakinah, mawadah dan rahmat. Boleh. Ya. Umpamanya suami belikan ibu baju, ya. Baju mungkin dari second lah, dari Nagoya sana kan banyak tuh baju second tuh Bu. Ya. Nih bagus ya bajunya, padahal ibu jelek bilang. Jangan dibilang jelek Bu. Ya walaupun memang jelek baju itu, bilang aja Masya Allah, ini kan baju mahal. Nah, ini kalau di pasar nih, ini bisa ratusan juta ini, padahal ibu tahu harganya 8.000. Gitu Bu ya. Ya nggak masalah. Ya hanya untuk nyenengin suami aja. Ataupun suami lah, mamanya ibu masak keasinan, aduh enak kali ini kan, nggak ada masakan kayak gini. Cuman ibu aja yang masak kan itu ya. Itu dusta-dusta yang seperti ini dibolehkan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, dusta ketika menjaga kehormatan seorang muslim atau bahkan nyawa seorang muslim. Umpamanya ada tetangga dikejar-kejar orang mau dibunuh, atau mungkin suami istri lah. Suami istri ini bertengkar, entah suaminya bawa parang, bawa apa gitu kan, istrinya ketakutan, akhirnya sembunyi di rumah ibu. Kemudian suaminya nyari-nyari kemana, udah parang udah di tangan dia tuh, nyari pula ke rumah ibu. Ibu sembunyikan di bawah ranjang tuh. Kata ibu, ndak ada, istrimu ndak ada kesini. Itu ndak masalah, karena menjaga nyawa seorang muslimah. Ya, jadi itu dusta 3 ini dibolehkan, tapi selain ini tak boleh, ndak boleh. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya Bu. Jadi ada seseorang bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh, bagaimana hukum seorang ibu yang menceritakan kisah-kisah yang tidak ada, ya kisah-kisah yang tidak ada ininya, dasarnya. Kalau di negeri kita itu kan ada namanya cerita rakyat Bu, cerita kura-kura sama si kera gitu ya, cerita si kancil sama si kura-kura macam-macam, itu kan nggak ada juntrungannya Bu, itu kan kisah-kisah buatan kan. Tapi isinya ada pendidikan, umpamanya hendak mendidik kejujuran, hendak mendidik amanah. Masalahnya kisah-kisah rekaman buatan-buatan kayak gitu ndak jelas gitu ya. Kata Syekh bin Baz, sebaiknya tidak perlu. Ya, ambillah kisah-kisah yang nyata, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah para ulama. Ngapain pula kisah si kera sama si kancil? Ya. Jadi sampai Syekh bin Baz berfatwa seperti itu, walaupun itu untuk kebaikan. Karena kisah itu kan tidak ada nyatanya kayak gitu. Ya, jadi dalam masalah kecil walaupun ada maslahatnya pun tidak boleh dusta. Ataupun berguyon, nggak boleh dusta Bu. Ibu bercanda, boleh bercanda tapi jangan berdusta. Ya, karena itu termasuk idza haddatsa kadzab, adalah ciri-ciri orang munafik. Kemudian yang ketiga, wa idza ahada ghadar. Wa idza ahada ghadar. Jika dia berjanji, dia pun selalu mengingkarinya. Dan ini yang banyak. Ya. Ibu kalau janji sama orang Bu, memang nggak bisa, nggak yakin lah mau datang Bu, nggak usah janji. Nggak usah janji. Kadang-kadang mempermainkan insya Allah pula. Datang insya Allah. Tahu tak datang kan itu ya. Kalau memang tak bisa datang, jangan ngomong datang.
kayaknya nggak bisa datang saya, tapi nanti kalau ada waktulah saya datang, gitu maksudnya ya. Jangan ibu sudah tahu nih besok ada acara dengan orang lain, janji pula sama orang, besok datang om ya, insya Allah saya datang, padahal ibu sudah tahu nggak bisa datang. Jangan, itu nanti jatuh kepada idza ahada ghadar. Termasuk juga yang lebih besar daripada itu, umpamanya negara dengan negara yang lainnya, ya umpamanya ada ikatan perjanjian apa dikhianati, kayak Israel itu kan suka berkhianat tuh. Nanti kalau dia menyerang Palestina gencatan senjata, kemudian dibuat resolusi PBB apa semua kan, tidak boleh menyerang, itu sama Israel tuh tidak peduli tuh. Nggak peduli mau resolusi apa, mau PBB, mau apa, nanti 2-3 diserang lagi, nyiksa lagi orang Palestina. Itulah sifat munafik, sifat kafir, gitu ya. Idza ahada ghadar. Ya, idza ahada ghadar. Ataupun dalam masalah jual beli. Karena di zaman Rasul ada kisah seperti ini, Bu. Nabi SAW pernah seketika hendak membeli seekor kuda. Jadi didilkanlah harga kuda tersebut. Kata Rasul, besok kau bawa kudanya, saya bawa uangnya. Deal or no deal? Deal, oke, deal. Akhirnya Nabi SAW nunggulah di tempat yang dijanjikan itu. Udah bawa duit. Ketemulah orang yang punya kuda. Kata Rasul, mana kudamu? Katanya. Kenapa dengan kudaku? Lah kemarin kau janji mau diserahkan ke saya, mau dijual ke saya. Ini saya sudah bawa duitnya. Orang ini mengatakan, enggak mana ada aku janji, katanya. Karena rupanya dia dapat pembeli yang jauh lebih mahal harga kan itu ya. Jadi dia dapat pembeli yang lebih mahal, Rasul itu lebih murah. Tapi kan dia sudah janji dari kemarin, masalahnya tetap dia ngotot, Bu. Saya nggak pernah janji mau jual kuda saya, katanya. Kata Rasul, kau janji? Enggak, katanya. Akhirnya adalah seorang sahabat, lupa saya namanya. Sahabat ini mengatakan, saya percaya dengan Nabi dibandingkan dengan dia. Kata Nabi, ngapain kau jadi saksi? Kemarin kau tak hadir, saksi itu harus hadir. Ngapain kau ikut-ikut dalam jual beli, katanya. Kata sahabat ini, ya, karena seorang Nabi tidak mungkin dusta. Maka Rasul mengatakan kepada dia, aku beri engkau 2 persaksian. Jadi 1 orang sama dengan 2 persaksian, kan itu. Nah, itu namanya idza wa'ada ghadar. Jangan sampai orang itu kalau sudah berjanji dikhianati. Jadi tepatilah, kalaupun seandainya harus tidak bisa melaksanakan janjinya, ya gimana caranya meminta uzur, gitu ya. Lah yang 3 perkara ini, Bu, ini bahayanya kembali ke kita. Seperti tadi orang yang diamanahi khianat, orang yang bicara dusta, orang yang janji kemudian diingkari, ini balik kepada orangnya. Yang bahaya yang terakhir nih, Bu. Yang bahaya itu dari sifat munafik ini yang terakhir nih. Wa idza khasama fajar. Karena ini bahayanya bukan kembali kepada orangnya, tapi juga kepada orang lain. Apa itu idza khasama fajar? Apabila dia bermusuhan, dia pun berlaku fajir, berlaku jahat, ya, ataupun meluap-luap berlebihan, di sini terjemahannya. Maksudnya apa, Bu? Idza khasama fajar, apabila bertengkar dia berbuat jahat. Bu, yang namanya saya, ibu atau siapapun itu pasti punya emosi. Yang namanya bertengkar itu wajar. Bertengkar itu wajar, manusiawi. Siapa yang tidak bertengkar dengan orang? Pasti kita ini pernah bertengkar dengan orang. Minimalnya mungkin seorang istri dengan suami, ibu dengan anak, atau ibu dengan orang tua, atau ibu dengan tetangga. Wajar, hidup manusia itu pasti ada bertengkar. Tapi menjadi tidak wajar kalau seandainya habis bertengkar ibu buat jahat. Ya, contoh nih, ibu bertengkar dengan suami, kemudian bercerai. Kalau takdirkan bercerai, akibat pertengkaran itu akhirnya bercerai. Kalau sudah bercerai, Bu, sudah selesai. Karena bukan jodoh ibu. Ini enggak, saking dendamnya sama suami. Oh, nggak bisa nih. Aku sakit sama dia, katanya. Mulailah ibu menjelek-jelekan suaminya di kawan-kawannya. Mulailah menjelekkan keluarganya, melaknat suaminya, mendoakan buruk suaminya, atau mungkin datang ke dukun disihir suaminya, mantan suaminya. Nggak boleh. Kalau sudah bercerai sudahlah. Ngapain dijelek-jelekan lagi? Dilaknat-laknat, didoa-doakan buruk. Kalau sudah jadi mantan ya sudahlah, nggak boleh. Itu namanya kalau sampai kemudian selesai bercerai, kok kita masih musuhan aja dengan dia sampai melakukan hal-hal yang di luar batas. Itu namanya fajar, Bu. Itu munafik namanya. Nggak boleh. Ya. Atau contoh namanya dalam sebuah perusahaan, ada masing-masing karyawan dalam sebuah perusahaan tuh, kemudian bertengkar.
Akhirnya kemudian yang satu keluar dari perusahaan itu. Dendam dia. Gara-gara bertengkar dia keluar dari perusahaan itu. Entah dipecat, entah dia apa, pokoknya Allah takdirkan keluarlah. Gak terima dia. Akhirnya apa? Ditunggu, dicarinya orang itu, diajak kelahi di luar perusahaan tuh. Terkadang sampai dipukul, terkadang sampai dibunuh, saking dendamnya, Bu. Itu namanya fajar. Berkelahi boleh, bertengkar boleh, tapi jangan sampai fajar, berlebihan, berbuat jahat, tidak boleh. Ya, bertengkar ya bertengkarlah. Tapi umpamanya ibu bertengkar dengan tetangga gara-gara sampah, ya gara-gara umpamanya tetangga naruh sampah basah, baunya masuk ke ibu, wah ibu kemudian marah-marah gara-gara sampah. Kalaupun harus meladeni kejahatan, cukuplah dengan kejahatan yang sama. Contoh nih, tetangga ngomong sama ibu, maaf, umpamanya dia mengatakan, oh dasar lu anjing, umpamanya kan. Dia kan sudah mulai tuh ngajak tengkar tuh. Kalaupun kita harus membalas, Bu, maka cukup dengan bahasa yang ia lontarkan kepada kita. Kamu yang anjing. Nah gitu maksudnya. Kalau dia bilang kita anjing, kita katakan kamu yang anjing. Itu boleh. Tapi jangan kemudian fajar berlebihan. Ibu tambah juga, kamu itu anjing, kamu buaya, kamu babi, kamu macan, kamu nggak boleh. Itu melampaui fajar itu namanya. Kalau dia nyebut satu binatang, kita sebut satu binatang yang sama. Jangan ibu pula satu kebun binatang keluar, itulah fajar namanya. Nah, tapi sebaiknya jangan. Kalau dia bilang anjing kau, jangan dibalas. Ya, enggak perlu. Kita kan bukan anjing, manusia, jadi tidak perlu dibalas. Ya, semoga Allah berikan hidayah kamu, itu lebih baik lagi. Ya, jadi jangan sampai kalau orang khasam, fajar namanya. Kalau udah bertengkar itu sampai melakukan kefajiran, kejahatan, itu ciri-ciri munafik, Bu. Nggak boleh. Pamannya ibu saingan dagang, ya. Ibu merasa tersaingi, akhirnya ibu bertengkar. Akhirnya sampai kemudian ibu melakukan keburukan, menghasut orang, jangan beli di sana itu begini. Itu sampai fajar, itu tidak boleh. Itu ciri-ciri munafik namanya. Ini yang paling bahaya nih dari 4 sifatnya, yang terakhir yang paling bahaya ini. Karena bukan hanya merugikan kita, tapi juga merugikan orang lain dan akan memunculkan banyak kriminal dan kejahatan. Makanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti idza khasama fajara. Ya, jangan sampai kita ini kalau bermusuhan berlaku fajir.